Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rino Restian, CGP Angkatan 8 Kabupaten Tanggamus. Di sini saya akan menyampaikan tentang tugas pada modul 1.2 A8, yakni koneksi antar materi. Baiklah, kita lanjut pada pertanyaan pertama. Peristiwa momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yang pertama, momen yang paling penting adalah setiap momen pertemuan baik LK maupun rukol dan elaborasi bersama instruktur. Kemudian, momen yang paling menantang ketika membuat demonstrasi kontekstual, di mana yang pertama saya membuat puisi yang saya videokan, kemudian saya upload di media sosial YouTube saya. Kemudian yang ketiga maksud saya, momen yang paling mencerahkan bagi saya ketika berkolaborasi di ruang kolaborasi bersama fasilitator. Di situ saya mendapatkan pencerahan, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Bapak fasilitator. Terima kasih banyak Pak pencerahannya. Kemudian selanjutnya kaitan antara modul 1 dan 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah modul 1.1 membahas tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang isinya sebagai seorang guru hendaknya menuntun segala kodrat yang dimiliki murid untuk menuju kebahagiaan dan keselamatan serta menjadikan manusia yang seutuhnya sebagai bagian dari anggota masyarakat. Sedangkan modul 1.2 berisi tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana modul 1.1 dan modul 1.2 saling terkait, yakni bertujuan mewujudkan cita-cita Ki Hajar Dewantara untuk memerdekakan murid dengan nilai dan peran guru penggerak yang dilakukan oleh para guru penggerak. Dengan demikian, maka pembelajaran di Indonesia akan lebih maju dan menghasilkan generasi yang memiliki profil pelajar Pancasila sebagai bekal menuju kehidupan yang sebenarnya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, perasaan saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan saya merasa tercerahkan dan merasa harus belajar dan terus belajar, bagaikan tumbuhan yang terus bertumbuh dari berkecambah sampai berbuah. Kemudian yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa murid itu hanyalah objek yang harus beri pendidikan. Sekarang saya berpikir bahwa murid itu tidak hanya sebatas menerima pendidikan saja, akan tetapi perlu arahan serta tuntunan mampu mengoptimalkan kodrat alam yang dimiliki secara positif dan berkembang sesuai dengan kodrat zaman yang ada. Karena murid itu dipersiapkan untuk menjadi manusia yang merupakan bagian dari anggota masyarakat. Dan sebagai generasi penerus harus menjadi generasi yang unggul, memiliki profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, penerapan ke depan atau rencana apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, pasti memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Kemudian yang kedua, berinovasi dalam menciptakan pembelajaran yang asik dan menyenangkan serta bermakna dengan menggunakan berbagai media pembelajaran interaktif seperti presentasi, video,
game edukasi, dan lain sebagainya. Seperti yang beberapa sudah saya terapkan sebelumnya di kelas. Kemudian mengembangkan potensi diri dengan mengikuti berbagai workshop dan diklat baik luring maupun daring minimal 1 bulan sekali. Untuk 1 semester ini saya sudah mengikuti beberapa kali. Alhamdulillah sudah terlaksana ini. Kemudian untuk kedepannya saya berharap bisa konsisten minimal 1 bulan sekali dalam mengikuti diklat. Kemudian berkolaborasi dengan rekan guru untuk menyelesaikan masalah kesulitan belajar anak di kelas, ya. Karena di kelas itu biasanya masih terjadi beberapa anak yang masih belum lancar membaca. Nah, makanya ini masih perlu kolaborasi antar guru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apalagi anak-anak sudah memasuki tingkat kelas tinggi di SD. Kemudian yang selanjutnya merefleksi pembelajaran yang dilakukan setiap hari bersama murid. Kemudian jika terdapat kekurangan pada pembelajaran yang sudah dilakukan, maka merencanakan tindakan perbaikan untuk pertemuan berikutnya. Kemudian mengevaluasi kinerja setiap bulannya untuk meningkatkan hasil kerja yang lebih baik lagi. Berikutnya menjadi koordinator kegiatan kesiswaan, ya, karena saya ditunjuk kepala sekolah sebagai koordinator di bidang kesiswaan, maka saya berkolaborasi dengan siswa maupun guru dalam mengoptimalkan kegiatan kesiswaan seperti ekstrakurikuler, kepramukaan, olahraga, dan kesenian, serta aktif dalam persiapan Olimpiade Siswa dan Guru Nasional. Kemudian selanjutnya mengoptimalkan kolaborasi juga dalam melaksanakan kegiatan Jumat pagi agar terlaksana dengan baik, ya. Jumat pagi itu ada 4 minggu dalam 1 bulan. Ada jumpa berlian atau Jumat pagi bersih-bersih lingkungan pada minggu pertama, kemudian pada minggu kedua ada Jumat seni, yaitu penampilan seni anak-anak, baik itu seni tari, seni musik, kemudian seni lain-lainnya. Kemudian yang ketiga ada Jumat religi. Di sini biasanya dilakukan sholat duha berjamaah untuk membiasakan murid minimal 1 bulan sekali. Syukur-syukur bisa dilakukan setiap harinya di kehidupannya masing-masing. Kemudian ada Jumat kuliner atau market day pada minggu keempat. Selanjutnya, mengoptimalkan kegiatan siswa tadarus Al-Quran di pagi hari, ya, setiap harinya ini, ya. Selanjutnya membudayakan sholat duha dan sholat duhur berjamaah untuk kelas tinggi. Kalau tadi sholat duhanya pada Jumat saja, tapi khusus untuk kelas saya ajak untuk mempunyai budaya sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Dan tidak hanya kelas saja, saya berharap bisa diterapkan di kelas tinggi lainnya, kelas 4 dan 5 yang lainnya, serta kelas 6. Kemudian berkolaborasi dengan orang tua murid untuk kemajuan belajar murid dengan menyusun jadwal kunjungan ke rumah murid secara berkala. Ini memang sudah dijadwalkan pada semester ini, dan ke depan saya akan memperbaiki jadwal kunjungan berkala ini agar intensitasnya atau komunikasinya semakin baik dengan orang tua murid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.